Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama, marilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, nikmat, karunia, anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kita dapat berjumpa dalam satu acara akademik, ya, seminar paradigma Islam Nusantara dalam studi tafsir dan hadis. Kita semua bisa dipertemukan baik secara daring ataupun secara luring. Jadi kenapa saya minta sebutkan daring terlebih dahulu, karena ada sejumlah kalangan yang memang betul-betul meminta daring, terkendala untuk datang ke Salatiga, tetapi sangat ingin bisa menyimak bersama-sama dengan kita semua yang hadir luring di sini di lapangan kampus UIN Salatiga yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam terpanjat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang juga hadir di sini termasuk di dalamnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat di kampus UIN Salatiga ini. Ada Pak Rektor, ada Pak Dekan, ada Pak Kajur, dan juga para mahasiswa, ya, karena setelah saya lihat itu ternyata kegiatan kita sekarang ini justru agenda mahasiswa, ya, dan saya merasa beruntung, ya, saya merasa senang, saya merasa terhormat bisa bertemu langsung dengan mahasiswa, berkhusus mahasiswa tafsir dan hadis, ya, ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis, untuk bisa sama-sama mengkaji, memperdalam yang, ya, sebetulnya kalau kita lihat temanya itu bukan hal baru dari sisi substansi, ya. Jadi bukan hal baru dari sisi substansi, tetapi karena dalam 5-10 tahun terakhir ini saya menyebutnya kosakata Islam Nusantara itu menerima sorotan dari berbagai kalangan, maka ini seolah-olah baru, ya, seolah-olah baru. Baik. Nah, jadi tema besarnya adalah paradigma Nusantara dalam studi tafsir dan hadis. Materinya ada dua. Yang pertama, teman sejawat saya ini, Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim. Ini ada yang kurang, ini pakai kiai, ya. Kalau saya nggak usah pakai kiai.
Ya, Prof. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim SAG MAG, teman sejawat saya di UIN Jogja ya, di UIN Jogja. Jadi saya sendiri dapat jadwal jadwal resminya daring ya. Satu mata kuliah studi kritik literatur hadis ya. Mata kuliahnya kritik literatur hadis. Nah, itu disajikan di program studi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, konsentrasi ilmu hadis. Dan beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saya adalah dosennya, sehingga dalam posisi struktural saya harus selalu berkonsultasi terkait dengan kesengajaan mengubah jadwal daring menjadi luring ya gitu ya, Prof. Gitu. Jadi meskipun jadwalnya daring, selama ada kesempatan saya ke Jogja, ya saya ke Jogja lah, biar ketemu langsung dengan mahasiswa. Oke, jadi terima kasih nih Pak Nitya ya, saya bisa di satu majeliskan dengan yang terhormat, yang mulia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim SAG MAG. Tema paradigma Nusantara dalam studi tafsir dan hadis. Ini awalnya saya harus melacak dulu pengertian Nusantara yang dimaksud. Jadi ketika tema ini datang ke saya, ada beberapa kemungkinan ya. Apakah ini min babi itlaqil am bi iradatil khas, apakah ini min haisu, ini banyak min haisu lah ya, haisiahnya kan banyak ini ya, seperti yang saya akan tampilkan di slide-slide berikutnya itu. Dan apa yang tertampil dalam slide-slide yang saya sudah kirimkan kepada panitia itu tidak menutup ada min haisu yang lain itu ya. Jadi itu, jadi saya kirimkan ada 3 dalam slide itu, ada 3 ada 3 aspek atau ada 3 sudut pandang yang bisa kita gunakan tanpa menutup sudut pandang atau kemungkinan sudut pandang lain. Baik. Nah, jadi di flyer ini nggak pakai Islam ya, paradigma Nusantara itu. Jadi karena nggak itu, maka lahirlah kemungkinan yang tadi. Oke, jadi lagi-lagi ini adalah sudut pandang yang bisa dikembangkan bersama ya. Oke, jadi ketika kosakata Islam disandingkan menjadi pembentuk kata majmuk Islam Nusantara, maka yang pertama terlahirlah frasa yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam ke Nusantara atau datangnya Islam ke Nusantara. Dari berbagai literatur sejarah yang saya baca, saya berani mengusung frasa atau menyusun frasa Islam Nusantara adalah Islam ke Nusantara atau datangnya Islam ke Nusantara, atau ya beberapa kalangan menyebutnya ekspansi Islam ke Nusantara. Itu adalah Islam tanpa armada perang. Nah, itu. Jadi ketika Islam Nusantara, ketika Nusantara ditambah dengan Islam sebelumnya, maka menjadi peluang kepada kita untuk menghadirkan frasa-frasa lanjutannya yang bisa dimaknai secara dinamis, secara progresif ya,
secara dinamis, secara progresif, dan menghadirkan peluang-peluang kajian lebih lanjut, Baik. Nah, itu. Nah, apakah dari frasa ini kemudian secara otomatis bahwa ekspansi Islam ke Nusantara? Oke, sebelum saya lanjutkan, sebelum saya lupa. Jadi ekspansi itu beberapa kalangan menggunakannya sebagai terjemahan kata-kata futuh dalam sejarah Islam. Itu ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut lah, apakah betul, apakah tepat futuh itu diterjemahkan dengan ekspansi. Ya mungkin untuk beberapa kemungkinan, ya 1-2 kemungkinan mungkin bisa kita menggunakan istilah ekspansi untuk futuh. Tetapi kalau kita lihat ekspansi yang berasal dari expansion, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam konteks sejarah itu saya sendiri merasa, ini mohon maaf ya, tidak selalu, tidak semuanya. Jadi ada rasa yang kayaknya bukan ekspansi deh gitu ya. Tapi karena ini sudah digunakan di banyak buku terjemahan ataupun bukan terjemahan, jadi artinya buku-buku yang ada menggunakan juga kata ekspansi. Ya sudah, kita pakai aja dulu lah ya. Itu satu. Yang kedua, apakah ini berarti ketika kita menemukan Islam ke non wilayah Nusantara itu sama dengan Islam dengan armada perang? Nah, ini tentu saja harus dilakukan penelitian lanjutan ya. Ini saya, jadi frasa ini dan ini adalah min babi taglib saja ya, min babi taglib, bahwa kita menemukan Islam ke Nusantara itu adalah Islam tanpa armada perang, dan kita menemukan banyak Islam ke non Nusantara itu dengan armada perang. Oke. Nah, oke. Ini peta saya saya crop dari Encyclopedia Britannica ya, edisi 2013 nih. Ini nih, edisi 2013 ya. Saya crop dari sini dan inilah penampakannya. Jadi sebaran Islam Nusantara, Islam di Nusantara atau Islam ke Nusantara. Ini yang warna hijau, ini semakin gelap hijaunya adalah semakin mendekati 100%, dan semakin mendekati abu-abu ini semakin mendekati less than 25% ya. Seperti itu. Saya coba crop gambar ini, kemudian terlahirlah seperti ini. Gitu. Jadi ketika kita menemukan narasi Islam datang ke wilayah Nusantara, itu kan sampai sekarang sebatas pembacaan saya, mohon maaf, itu masih debatable. Kapan sih sebetulnya Islam datang ke Nusantara itu? Ya. Nah, untuk menjawab itu kita bisa melihat informasi sejarah. Jadi informasi sejarahnya dari Ancient Silk Road, dari Silk Road ya. Jadi Silk Road masa lalu itu bisa jadi salah satu pintu masuk, andai belum secara eksplisit menghubungkannya dengan Islam, maka bolehlah acara ini semacam membuat rekomendasi atau apa, nanti kita lihat bersama, menjadikan narasi Silk Road pada masa lalu itu dijadikan salah satu pintu analisis atau ya pintu untuk masuk ke ruang analisis gitu ya. Jadi salah satu pintu untuk masuk ke ruang analisis, menjawab kapan Islam datang ke wilayah Nusantara itu. Nah, oke. Jadi
kita menemukan, ini mohon maaf nih ke Prof. Mustaqim ya, saya jadi karena kan hadis itu ada dua sebetulnya, ada dua kemungkinan narasi dari hadis ini. Bisa diposisikan secara struktural, ya. Jadi ada hierarki struktural itu hadis setelah Al-Quran, kan gitu ya, Al-Masdarus Tsani itu. Tapi kalau diposisikan secara fungsional, jadi ada hierarki struktural, ada fungsional. Kalau fungsional itu hadis bersama-sama Al-Quran, itu ya, itu. Jadi kalau struktural itu satu Quran dua hadis, tapi kalau fungsional hadis bersama Al-Quran, berada dalam satu ruangan blended ya, berada dalam satu ruangan blended. Dan ketika kita lihat narasi atau wacana Islam Nusantara ini, saya menemukan bahan justru dari surat Quraisy. Itu justru dari surat Quraisy. Apa yang itu yang liilafi Quraisyin itu ya, itu liilafi Quraisyin. Nah, surat Quraisy itu ternyata diawali dengan kosakata ilaf itu ya, ilaf Quraisy ilafihim rihlata syita'i wasyait, itu ya. Jadi ilaf itu adalah konsep yang menggambarkan betapa masyarakat Quraisy, atau kalau boleh kita menyebutnya komunitas ya, karena ada non Quraisy juga kan di masyarakat Arab pada saat itu, memiliki tradisi perniagaan berbasis segmentasi klimatologis. Tuh ya. Jadi adalah bahan dari situ kita menjelaskan Islam Nusantara dalam konteks pengertian Islam datang ke wilayah Nusantara itu. Oke. Jadi rihlata syita'i itu adalah ekspedisi bisnis, ekspedisi dagang, ekspedisi perniagaan ke wilayah yang lebih hangat pada saat musim dingin. Betul ya Prof. Mustaqim ya, gitu. Sementara Saif adalah arah perniagaan, arah ekspedisi dagang pada musim panas, sehingga yang dituju adalah wilayah-wilayah yang lebih dingin ya. Jadi asyita itu ke Yaman, as-saif itu saya loncat dulu ke slide berikutnya nih. Nah ini ya. Jadi rihlata syita'i itu pada musim dingin, sehingga wilayah segmentasi pasar yang dipilih adalah wilayah yang agak hangat atau lebih hangat. Itu Yaman Selatan ya. Tuh. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan ini ekuator ya, ini ekuator nih. Jadi semakin mendekati ekuator semakin hangat ya, semakin panas. Sementara semakin menjauh itu semakin dingin. Jadi pada saat musim dingin jalur ke selatan, pada saat musim panas jalur ke utara, ke wilayah yang lebih dingin. Itu yang saya maksud dengan segmentasi berbasis klimatologis itu. Oke. Jadi seasonal segment lah, itu seperti itu. Oke. Nah, oke. Gambar ini saya coba crop ya, ketika saya menemukan informasi bahwa Abdul Manaf, jadi kurang lebih 200 tahun sebelum Nabi kita lahir ya, kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf itu ya. Itu melihat peluang apa? Peluang dari jalur distribusi komoditi yang terjadi antara wilayah Romawi dan Tiongkok. Ini ya. Jadi ini kan
Romawi Timur ini Bizantium ya. Romawi Timur itu Bizantium dan ini adalah wilayah Tiongkok. Dan ya ini simplifikasi ya. Inilah jalur darat ekspedisi komoditi yang terjadi dari wilayah yang berlangsung dari wilayah Romawi ke wilayah Tiongkok. Sementara kita tahu bahwa antara Romawi dengan Persia itu terjadi peperangan yang nyaris tak berkesudahan. Ya, sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran pada paruh akhir Romawi dan Persia itu, ya, diabadikan dalam Al-Quran dan kita bisa mengetahui bersama. Nah, 200 tahun sebelum Nabi kita lahir itu, Abdul Manaf itu, ini mohon maaf saya belum berhasil menemukan nama kaisar pada saat Abdul Manaf usul itu ya. Jadi dari sumber yang saya temukan itu saya tidak menemukan nama, belum menemukan nama ya. Jadi masih in review ya. Ini in review nih. Ya ada Pak siapa? Prof. Irfan Helmi, ini mohon maaf ya. Itu. Oke. Jadi usul Abdul Manaf. Jadi begini, ketika namanya perang ya, yang namanya perang Romawi Persia itu kan perang. Kondisi perang itu kan kondisi harbu khudah itu ya. Itu ya khudah, ya hukum internasional adalah boleh jadi hukum rimba gitu kan. Dan dipastikan terganggu lah ya gitu jalur ekspedisi distribusi komoditi itu ya, dipastikan terganggu. Nah itulah yang kemudian ditangkap oleh Abdul Manaf sebagai peluang untuk menawarkan jalur bisnis alternatif itu kemana? Ke selatan. Jadi kalau ini jalur darat, nah Abdul Manaf melihat karena sudah memiliki tradisi Rihlatashita Iwasif ini ke selatan nih, disetujui singkat cerita dan mengalirlah ya. Jadi kalau mau dikatakan mengalir seperti ini. Dan jadi mengalirlah ke sini ya, Yaman, Samudra Hindia ya, tentu saya ada yang ke Gujarat, ada yang ke Persia Selatan juga ada ya. Jadi perang boleh berlangsung, tapi ketersediaan komoditi jangan sampai terganggu lah, kira-kira gitu ya. Itu ada semacam jargon gitu. Oke, dan ini ke Selat Malaka. Oke, ke Selat Malaka. Ini singkat cerita ya. Jadi kalau ke Maluku terus ke timur, ini ke sini, ya, ke sini ke Tiongkok, ini ke Guangzhou. Di sinilah Guangzhou. Ini Salatiga di sini ya nih. Nah, ini Salatiga nih. Posisi Salatiga ya. Oke. Nah, itulah yang kemudian jadi ketika Unsigned Silk Road itu ditemukan, narasinya dan publikasinya, dan itu terjadi sebelum abad ke-7 ya, sebelum abad ke-7 Miladiyah itu, maka dari situlah narasi atau peluang narasi. Jadi masyarakat Arab, para pedagang Arab, nggak pakai Muslim dulu ya, itu sudah melewati atau sudah melintasi, kalau boleh ditambah sudah mendarat, gitu ya, transit ketemu jodoh, kan bisa jadi seperti itu kan. Oke. Itu dipastikan sejak usulan Abdul Manaf ke salah seorang kaisar Romawi disetujui, dan itulah yang kemudian meningkatkan kalau boleh saya katakan ya, GDP substantif Quraisy itu ya, Rihlatashita Iwasif. Oke. Nah ini saya crop ya peta yang lebih
peta yang lebih detail ya. Peta yang lebih detail ini kan sketsa saja. Ini peta yang lebih detail. Jadi ada dua komoditas utama, silk dan spice ya. Sutra dan rempah itu. Ini Maluku, ini Guangzhou, ini ya Guangzhou, ini Maluku, ini Guangzhou, ini Salatiga, ini Bizantium, ini Persia, ya ini Persia, ini Tiongkok. Inilah jalur Sutra Selatan itu, ya. The Silk and the Spice Road itu, jalur sutra, jalur rempah selatan menggunakan laut, dan ini yang jalur-jalur yang ada. Oke. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke. Jadi dari sini apa sih yang dimaksud dengan Nusantara itu yang dihubungkan dengan Islam? Nah, sebatas pelacakan saya atau persiapan saya untuk bisa menjelaskan dalam konteks acara hari ini, saya paling tidak menyusun lah ya poin-poin seperti ini. Yang pertama ada aspek geografi, yang kedua ada aspek sebaran manusia. Ya, jadi lebih ke manusianya gitu. Geografi sebetulnya manusia itu ada di geografi itu ya. Yang ketiga itu cara pandang. Dan di sini saya menyebutnya sebagai cara pandang win-win yang biasa diterapkan dalam konsep bisnis. Kenapa? Karena ini ya. Ini nih. Jadi ada perang, nggak ada perang, pedagang itu ya tetap dagang, gitu ya. Jadi ada perang, nggak ada perang, pedagang itu tetap dagang. Pedagang itu tetap berinteraksi, bermuamalah. Amalah yu'amilu muamalatan, berinteraksi kan gitu. Dagang sendirian kan bukan dagang, itu ngelamun aja gitu ya. Itu. Jadi seperti itu. Musyarakah itu ya. Amalah yu'amilu muamalatan. Oke. Nah, karena seperti ini maka kita bisa jadi lanjutan dari tawaran saya yang di awal itu ya. Kita bisa menggunakan cara pandang Nusantara ini dari konsep bisnis, di mana dalam konsep bisnis semua adalah customer. Itu. Jadi kalau dalam konsep bisnis ini saya berhadapan dengan ibu bapak, saudara, saya berhadapan dengan mobil khusus, dengan moderator, dengan Prof Mustaqim, dengan siapapun yang langsung ya, itu adalah customer. Dan customer itu adalah raja. Kayak gitu ya. Itu. Ukurannya apakah berhasil atau tidak win-win collaboration itu, ini apakah terlahir customer satisfaction? Apakah nanti dari customer satisfaction itu terlahir customer repurchasing? Ini saya kasih contoh aja ya. Nah, jadi dari aspek geografi kita dengan relatif sangat mudah akan menemukan rujukan-rujukan atau sumber-sumber publikasi yang ada. Dari aspek sebaran manusia, nah ini saya khusus memunculkan Suriname di sini, dan jumlah Muslim di Suriname adalah signifikan ya, 14,3%. Di sini informasi dari Wikipedia. Jadi kan kalau dari ensiklopedia Britannica itu kan di sini ya. Di sini dan ini tidak salah juga karena ini less than 25% ya. Oke. Tapi kalau kita mau kita lihat misalkan seperti apa Islam Suriname, ya nggak jauh-jauh amat dengan Islam yang ada di Salatiga misalkan gitu ya, atau di Indonesia secara umum lah. Nah, yang berikutnya adalah sebagai cara pandang itu.
cara pandang, win-win collaboration, win-win solution, dan ini ada dalam konsep bisnis, ya. Ini gambarnya ini saya ambil dari, oke, iya saya sebutkan ya, mohon maaf, khawatir tidak sebutkan itu kan plagiasi ya. Oke, nah, jadi ketika kita menemukan cukup bahan untuk menjelaskan Islam Nusantara adalah Islam yang datang ke Nusantara atau ekspansi Islam ke Nusantara. Jadi mohon kata-kata ekspansinya ditinjau ulang ya itu. Dan kita menemukan konsep bisnis seperti ini, ya, semua adalah customer, terlahir customer satisfaction, kepuasan konsumen. Semua adalah customer, dari customer satisfaction terlahir customer repurchasing, gitu. Jadi smooth ya, smooth, halus Islam datang ke Nusantara itu. Ada narasi yang saya pernah dengar, jadi masuknya orang Nusantara, kita coba kerucutkan dulu ya. Masuknya Islam di tanah Jawa dengan cara Wali Songo itu, ya, nanti di slide berikutnya ada paparan. Begitu smooth, begitu halus, sampai-sampai orang yang masuk Islam itu tidak merasa dirinya masuk Islam. Itu ya, gitu. Jadi silakan nanti malam misalkan gitu ya, atau akan ada pertunjukan wayang dan tiketnya baca syahadat. Jadi tiketnya hanya baca syahadat. Jadi baca syahadat itu tiket nonton pertunjukan wayang. Jadi bukan mau masuk Islam, saya mau nonton wayang kok. Nah, itu yang itu cerdiknya itu ya, itu hebatnya Wali Songo itu seperti itu ya, terutama Sunan Kalijaga ya. Oke. Nah, oke, mari kita lanjut dulu deh. Jadi ketika kita ingin lebih memperdalam kosakata Nusantara sebagai konsep yang dihubungkan dengan kosakata Islam sebagai entitas ajaran yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia atau orang yang hidup di wilayah Nusantara itu, ya tadi ya ada sebaran manusia, ada geografi itu ya. Ini sebentar. Oke. Kita bisa menarasikannya sebagai sebuah konsep yang berasal dari Indonesia dan mewakili bentuk Islam yang unik dan moderat yang berkembang di Kepulauan Indonesia. Jadi kalau sebuah konsep itu pasti datangnya dari manusia. Manusia yang apa? Manusia yang hidup di kepulauan. Gitu ya. Itu. Jadi ketika berbicara manusia, maka lanjutannya hal ini menekankan kesesuaian Islam dengan budaya. Ya, ada budaya, ada tradisi. Manusia menetap di satu wilayah, itu pasti ada budaya, di situ ada tradisi, di situ ada nilai, ya. Oke, seperti itu. Nah, berikut ini ada poin-poin penting lah, dan tidak terbatas hanya pada 7 ini. Yang pertama, adaptasi. Ya. Jadi Islam beradaptasi dengan budaya. Ya. Ini narasi hipotetik ya. Ini semuanya ini saya bikin narasi hipotetik aja dari berbagai sumber. Jadi Islam Nusantara mengedepankan gagasan bahwa Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan beragam budaya dan tradisi lokal Indonesia. Oke. Hal ini kita dapat memahaminya sebagai upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan cara hidup lokal itu.
Ini kalau mau ditambah tambah ya. Jadi ini belum selesai ya. Tadi mohon maaf kan saya katakan ini hipotetik aja ya. Oke. Nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua moderasi. Jadi sebelum kita rame moderasi dibicarakan di wilayah publik, di medsos-medsos, orang nembak-nembak, stigma kelompok tertentu, misalkan seperti itu ya. Ini sudah hidup. Kenapa? Karena itu tadi yang tadi itu saya katakan ini nih, ya, ya, satisfaction, reportasi. Jadi sebelum narasi ini muncul jauh pada saat Islam sudah hadir di Nusantara ini, tinggal nanti kita pastikan aja. Jadi tetap aja ya. Jadi gini, selama dalam bentuk kajian maka tidak pernah ada kata final. Ya, tuh. Nah, kalau mau final jangan kajian, penataran ya. Itu. Jadi selama kajian itu tidak pernah ada kata final. Jadi lagi-lagi saya akan tegaskan bahwa ini adalah poin-poin hipotetik. Itu. Jadi kalau nggak moderat, nggak mungkin pedagang itu kalau nggak moderat nggak mungkin laku. Ya. Oke. Ya kita memahami pedagang itu dua hal. Ya. Kalau nggak barang pasti jasa yang dipasarkan itu. Kan produk itu terdiri dari dua ya, kalau nggak barang, jasa. Secara umum itu. Ya, sebetulnya kalau melihat teori marketing modern itu bisa sampai 9 lah, termasuk ide, gagasan, pengalaman, dan itu kan bisa dipasarkan itu. Tapi secara umum dua itu. Nah, oke, ya. Jadi konsep moderasi ini menekankan atau ditekankan dalam praktik keagamaan. Kalau moderasi berarti toleransi dong. Itu ya. Berarti inklusif. Hidup berdampingan secara damai di antara kelompok agama dan budaya yang ada. Itu. Jadi kalau mau ditambah ini multikulturalism. Ya. Multikulturalism itu ada dua. Normatif multikulturalism bentuknya saya bersepakat untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Tuh. Positif multikulturalism yang kedua ya, dalam kondisi berdampingan itu kita bersepakat untuk tidak saling mengganggu. Baik. Itu ya. Au kama qala musannifun. Ya, au kama qalahul musannifun ya. Itu dari buku-buku yang ada. Oke. Yang ketiga adalah instrumentasi sinkretisme lokal. Nah, ini dari sumber yang saya rujuk, ini saya tambahkan, saya pastikan bahwa jadi di buku-bukunya, di buku-buku yang pernah saya baca itu ya, ini nggak ada kata instrumentasi ini. Jadi sinkretisme lokal. Nah, kenapa saya tambahkan instrumentasi? Ini untuk mengantisipasi, tuh kan nyampur-nyampur kan, gitu. Jadi kita memahaminya, kenapa ada sinkretisme lokal itu dalam konteks instrumentasi. Jadi yang nampak itu memasukkan unsur-unsur kepercayaan dalam praktik keagamaan itu dalam konteks instrumentasi, bukan pada konsep substansi. Ya kelihatannya memang terjadi perpaduan unik antara Islam dan tradisi lokal. Ya, ada sinkretisme, itu kan seperti itu. Tapi ya kita memahaminya instrumentatif lah, gitu, agar Islam bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat lokal di Indonesia itu. Gitu. Jadi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena berikutnya muncul reformulasi substantif. Ya, muncul reformulasi substantif. Jadi ada yang menarik nih. Ini saya ini penelitiannya tahun 82 ya.
gitu. Dan ini pernah terbit di pikiran rakyat. Ini saya ambil contoh reformulasi substantif ajaran Islam itu. Dalam faraid itu kan ada as-sumun ya, 1/8 itu. Dan itu furudul muqaddarah min furudul muqaddarah untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, memiliki anak, sehingga dia menjadi ibu dari anak-anaknya yang bapaknya meninggal itu kan gitu. Oke. Ini di Sumedang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari. Jadi ada satu wilayah yang sumun itu bertransformasi atau berreformulasi ya, reform, mungkin reformasi ya, ini mungkin saya salah menyebutnya ya, dari dari ketentuan tirkah, dari ketentuan faraid menjadi birrul walidain. Birrul walidain dari mana? Arahnya datang dari anak-anaknya, anak-anak si ibu ya. Jadi ketika dilihat dari arah anak, si perempuan itu kan ibu. Ketika dilihat dari suami yang meninggal, si perempuan itu adalah istri ya, itu seperti itu. Nah, yang menarik, konsep sumun ini melihat kondisi ekonomi ibu. Kalau ekonominya mengkhawatirkan, sementara anak-anaknya, ya katakanlah ada yang kehidupannya sejahtera dan seterusnya itu tidak harus ekivalen sumun dari tirkah. Itu. Bahkan semua tirkah itu dikasih ke ibu, semua tirkah jadi sumun. Sehingga yang asalnya sa ini ya, sa ini menjadi kosakata lokal bahasa Sunda di Sumedang itu, di Tanjung Sari itu ya. Itu sumunnya udah dikasih belum? Jadi tidak harus 1/8. Ketika berubah dari tirkah, dari faraid menjadi birrul walidain. Itu. Jadi ya itu ya. Jadi kalau kalau kondisi si ibu mengkhawatirkan dari aspek ekonomi, anak-anak itu udah nggak kebagian apa-apa. Bukan nggak kebagian ya, semua bagian anak diserahkan ke ibunya dalam bentuk birrul walidain. Nah, ketika itu hidup, ya itulah salah satu bentuk bagaimana apresiasi masyarakat Islam yang ada di Nusantara menciptakan harmoni lah ya gitu ya, harmoni ya paling tidak di keluarga yang ada itu, dan pola ini saya yakin bisa dikembangkan oleh kita semua. Oke, berikutnya, nah ini ada ya perkembangan sejarah ya, tadi itu sudah ditampilkan. Jadi berakar pada sejarah panjang Islam di Indonesia sejak abad ke-13. Nah, ini ya abad ke-13, oke lah ya, yang kan itu tadi ya, kita tetap akan mengkaji dengan berbagai pendekatan. Berikutnya tokoh terkemuka. Nah ini, jadi hari ini kita melihat Islam Nusantara itu NU. Tapi dalam kenyataannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada yang memasukkannya sebagai tokoh Islam Nusantara. Ya. Itu. Jadi kalau NU oke lah ya, udah nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi gimana nih ada Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oke. Berikutnya, sebentar sebelum ke berikutnya. Nah, ya tentu saja apapun biasanya kan lahir kontroversi. Ya, gagasan baru itu biasanya lahir kontroversi, gagasan baru itu biasanya ya kasarnya annasu a'da'u ma jahilu itu ya. Itu. Apakah kontroversi itu a'da'u ya? Ya mari kita lihatlah ya.
Gitu. Oke. Nah, termasuk juga istilah-istilah yang muncul ya kayak gini. Apakah betul Islam ortodok? Karena ortodok ini lawan katanya heterodoks ya. Itu kan apakah kita sebagai Islam Indonesia itu heterodoks? Nggak juga lah ya, gitu. Oke, ya jadi itulah poin-poin terkait dengan Islam Nusantara. Sekarang mari kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi kalau ada tadi ada 7 itu ya, kita lihat ini adaptasi budaya. Picture says everything ya. Oke. Ini moderasi. Kalau nggak moderat nggak mungkin dialog. Nggak mungkin mau dialog lah itu ya. Ini instrumentasi sinkretisme lokal. Jadi hanya pada instrumen aja. Saya melihatnya di situ ya. Mohon maaf kalau salah. Reformulasi substantif itu yang tadi kasus sumun jadi sumun, seperdelapan jadi sumun akhirnya. Sumun itu jadi istilah yang digunakan agar ibu dari anak-anak dan istri dari suami yang meninggal itu tetap aman aspek kesejahteraannya, aspek ekonominya. Oke, ini perkembangan sejarah. Jadi kalau tadi dikatakan abad ke-13, kenyataannya seperti ini kok. Ya, kenyataannya seperti ini. Jadi ada hijrah ke Habasyah itu ya. Jadi hijrah ke Habasyah itu kan ada yang nggak kembali ke Madinah, ya. Nggak ada yang tidak kembali, ada yang tidak ikut hijrah ke Madinah, tetap menjadi warga Habasyah itu. Oke, ya. Nah, Habasyah itu kan sebetulnya ini mestinya agak ke atas ya. Jadi Aksum itu, wilayah Aksum itu agak ke atas ini, mohon maaf. Oke. Nah, oke. Dan perniagaannya ya seperti ini. Ini ya, perniagaannya seperti ini. Nah, ini. Jadi kan kalau kita lihat itu tadi ya. Jadi bukan pada substansi ajaran tapi pada penampakan budaya, dan pakaian adalah simbol penampakan budaya. Kan nggak ada beda nih. Ya, ini kan nggak ada beda. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi oleh karena itu ketika kita di sini melihat mana nomor 6 ya, nomor 6, maka inilah buktinya. Ya, ini Muhammadiyah, ini Nahdlatul Ulama. Oke, nggak ada beda tuh. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Capture atau screenshot ya ini. Jadi ini dari Hadratus Syekh kita dapat membaca seperti ini. Dari Gus Dur kita dapat membaca seperti ini. Dari Prof. Azra, guru saya di UIN Jakarta, Allah yarham, ya. Ini seperti ini. Ya, dari guru saya ini. Jadi sebelum ketemu Prof. Akil Siraj, saya ngambil mata kuliah Prof. Azra ya, di Ciputat itu. Sementara dari Prof. Akil Siraj saya kuliah mengambil mata kuliah studi naskah tasawuf ya. Jadi Al-Luma itu kitabnya. Itu ya. Itu. Oke, ini seperti ini ya. Kita bisa baca lah ya. Dan ini ada yang gagal paham. Ini mohon maaf ya. Jadi gagal paham nih ungkapan-ungkapannya. Gitu. Jadi dan ini kita tahu bahwa ini menjadi non akademik. Kita bisa lihat nih ya, ungkapan 1, 2, 3 ini kan non akademik ini. Ya. Kalaupun ini bersifat akademik,
kita bisa lihat, ya. Jadi ya adalah pengalaman sedikit menjadi reviewer ya gitu. Kita bisa tahu. Jadi ada gini. Semakin sering kita membaca naskah akademik itu, semakin kita semakin cepat secara otomatis kita bisa menemukan atau bisa merasakan langsung narasi ini ditujukan untuk apa, itu. Oke, ya. Jadi ya kita boleh berbeda pendapat, oke lah ya. Tapi dalam tradisi akademik itu ada pakem yang kita sepakati bersama, kita jaga bersama. Yang pertama, Islam sudah sempurna. Jadi untuk apalagi direvisi atau dibuatkan versi baru? Lalu pertanyaannya siapa yang mau merevisi? Itu ya. Pertanyaannya siapa yang mau merevisi gitu. Oke. Islam bersifat universal dan global. Islam Nusantara adalah upaya untuk menurunkan derajat Islam. Ini pakai kapital gitu. Siapa yang menurunkan derajat? Itu. Islam Nusantara itu toleran, cinta damai, bla bla bla. Berarti Islam di Rasul tidak cinta damai dan tidak toleran. Ya, apa ya ini? Apa dalam ilmu ekonomi itu ada istilahnya falasi gitu ya. Falasi berpikir lah gitu. Ya apalagi kalau sudah muncul ya, kalau sudah memunculkan itu ya. Jadi ini mohon di apa tapi inilah hari ini. Ya. Jadi kemarin itu kita sempat sempat diramaikan dengan istilah post-truth. Iya, medsos gue, postingan gue kan gitu. Akhirnya kan begitu orang itu. Ya. Dan Islam yang benar itu adalah Islam medsos dengan pengikut yang banyak. Kan begitu ya. Itu. Oke. Nah, jadi kenapa saya katakan ini adalah ya oke lah, gagal paham gitu ya. Jadi siapa yang mau bikin Islam versi baru, siapa yang mau menurunkan Islam ke derajat yang lebih rendah, dan siapa yang mengatakan Islam yang dibawa Rasul tidak cinta damai, siapa mengatakan inilah landasan-landasan turosnya, landasan turosinya ya. Al-Masadirut Turosiyah, nah itu ya. Bener kan nih Prof Mustaqim istilahnya itu. Jadi yang masyhur itu kan khatibun nas ala qadi uqulihim ya itu. Setelah saya coba lacak, oh ternyata yang ada dalam masadir asliahnya ya inilah ya ungkapan-ungkapan ini. Ya makhafata ayyaksura fahmu ba'din nas. Jadi kenapa kita secara instrumentatif harus ya, kalau orang belajar komunikasi, orang belajar marketing, ini pasti paham nih, ya. Mana wilayah instrumen, mana wilayah substantif, ini pasti paham. Kalau nggak paham ya gagal paham kan, itu istilahnya ya. Kalau yang nggak paham ya gagal paham. Dalam kondisi gagal paham, nyerang orang, ini nyerang orang atau benci atau apa gitu ya. Itu. Oke. Jadi ini ada beberapa yang saya screenshot, saya cetak merah ini ya, ini nggak perlu di depan mahasiswa tafsir hadis kan nggak perlu saya terjemahkan lah ya. Ini adalah temuan saya yang saya bawa ke ke forum ini sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh para tokoh ini ya, kalaulah saya oke, bentar. Jadi ini
Mohon maaf, ke slide yang ini dulu ya. Jadi ini sumbernya saya temukan dari sini ya. Nah ini. Oke. Ini sumber 3 slide ini nih. Nah ini ya. Nah. Oke. Oke. Ini kan yang ditampung dalam kultur budaya manusia yang partikular. Ajaran tauhid, eskatologi, kenabian, kemudian hal-hal yang sifatnya qot'i, ya yang qot'i. Tuh. Yang universal Itu ya. Kemudian yang zoni, nah ini ada perintah salat, perintah zakat, perintah puasa dan seterusnya, haji. Oke. Terus nah ini oke. Ya, yang tidak perlu dirubah ya memang tidak perlu dirubah. Yang bisa atau mengalami kemungkinan atau berada dalam kemungkinan berubah dan tidak ada larangan, itu kan urusannya kan tidak ada larangan, bukan tidak ada contoh. Kalau tidak ada contoh itu hadis takriri harus tidak ada itu. Ya. Oh ini nggak ada contoh dari Nabi, itu hadis takriri, kita sepakat. Itu ya. Oke. Nah ini. Oke. Ini hadisnya. Oke. Ini hadisnya. Oke. Oke. Ini oke ya, ini rujukan ini saya ambil dari sini ya. Jadi ini copy paste aja nih, mohon maaf nggak sempat nggak sempat buka langsung Sirah Ibnu Hisamnya dan seterusnya. Gitu. Jadi, nah ini. Jadi ketika instrumentatif maka substansialisasi Islam. Hal itu merupakan substansialisasi Islam. Jadi ada ada proses yang dari proses itu kita bisa menjadi paham mana wilayah instrumen, mana wilayah substantif, mana instrumen, mana ajaran, gitu ya. Tuh, oke. Nah baru ke sini ya, tadi itu. Nah ini ya, baru ke sini gitu. Ini landasan normatifnya. Landasan normatifnya dilanjutkan dengan ini. Jadi ketika landasan normatifnya ini, maka kemudian kita bisa melihat fiqhul hadis. Oke, saya menemukan 3 ya paling tidak. Saya yakin masih ada yang lain sebetulnya ya. Ini 3 tokoh ini. Apa yang ditawarkan oleh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jadi Ibnu Abdissalam ini menawarkan yang sangat keren nih coba. Dalam masalah, jadi dalam Qawaidul Ahkam itu ada satu faslun fil bidah ini. Iya betul lah, al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi metodologinya ini menawarkan metodologi, sehingga ini kan persoalan konsistensi metodologi. Ya, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Kita gunakan metodologi apa untuk memahami itu? Dapatlah ini dari Ibnu Abdissalam. Jadi kan produknya ya ada bid'ah wajibah
Fa inna qolat fi qawaidil ijab fa hiya wajibah. Ada muharramah, ada mandubah, ada makruhah, ada mubah. Dan ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh-contohnya. Oke? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang keempat ya. Ini ada contoh 4. Nah, ini contoh yang muharramah, kemudian contoh mandubah, ya, contoh mandubah, contoh makruhah, mubah. Oke, jadi itu ya. Terus seperti itu. Jadi ini luar biasa nih. Kita punya produk, kita punya rujukan hasil atau produk karya ulama, seorang ulama bernama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Oke, berikutnya Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah ini ya. Itu Ibnu Qayyim melakukan teoretisasi dari peristiwa sholat asar di Bani Quraisyah. Jadi sejak sahabat, menurut Ibnu Qayyim, kecenderungan berpikir, ini yang saya pahami ya, dari I'lamul Muwaqqi'in dan Zadul Ma'ad itu, ini di sahabat itu kan terbagi dua. Kita ini terbagi dua, kecenderungan kita ini terbagi dua. Ya. Itu, dan bahkan di ini ya. Ini nih, haulai salafu ahli zahir, bagi yang berpegang Nabi menyuruh kita sholat asar di Bani Quraisyah habis perkara. Ya. Itu salafu ahli zahir. Ini ada istilah salaf. Istilah salaf itu tidak harus seperti pemahamannya ya, tidak harus seperti yang kita sering sebut dengan mazhab salafi hari ini, dengan ciri-ciri khasnya. Enggak. Yang kalau itu mau dikatakan ahlu zahir, oke. Tapi yang kedua, salafu ashabil ma'ani wal qiyas. Ini ashabul ma'ani ya, saya memfokuskan di sini. Ashabul ma'ani, baru kemudian wal qiyas. Ini yang ini lam yurid minna zalik wa innama arada surat al-khuruj fasalluha fi tariqa ini. Oke. Nah, peluang kenapa pertikaian itu, kalau kita mau katakan pertikaian itu tajam, kayaknya kita lupa ini deh. Ya. Falam yu'annif wahidatan minat ta'ifaini, jadi Rasul Nabi tidak mencela dua kelompok itu. Bahwa ada mana yang aswab itu, ya itu bisa kita kembangkan tanpa harus saling menafikan. Yang kedua, lagi-lagi lihat konteksnya. Yang ketiga, kalau ini sudah dibawa ke wilayah publik, maka penentunya adalah produk peraturan perundang-undangan. Itu kalau kita mau bawa ke wilayah publik. Hukmul qadi atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tuh, ya. Berikutnya ini. Jadi yang datang dari Nabi itu ada sabilu tabligir risalah, ada laisa min babi tabligir risalah. Ini seperti apa? Ya seperti ini. Ini. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya diizinkan, saya memberikan penilaian ke 3 poin ini orang tidak sopan ini. ya itu tadi. Kita maklum lah, an-nasu a'da'u ma jahilu. Ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang nggak ngerti, orang nggak paham seperti apa. Ya oke, Islam Nusantara, anggap saja Islam Nusantara itu baru lahir 2010 misalkan gitu ya. Itu. Tapi kan ini ya, Sahih Bukhari wafat 256 ya. Ini
Ini kan sekian abad yang lalu. 256 sekarang 2000. Ini 1000 tahun. Gitu ya. Ini gitu. Tapi is okay lah. Jadi kita sekarang karena kita hidup di masa medsos ini, ya kita dan kedepannya kita akan terus kita akan berpeluang terus memperoleh postingan-postingan yang seperti ini. Terakhir, kita pernah mendengar, saya nggak tahu di YouTube-nya masih ada atau tidak, ada ulama kondang gitu, saya nggak perlu sebut namanya, dicari aja, yang pernah mengharamkan pajak. Itu gimana ceritanya itu? Ya, kenapa pajak haram? Karena nggak ada dalam syariat Al-Quran. Subhanallah. Aduh, mau belajar ekonomi makro deh. Gitu ya, gitu. Makanya harus apa? Kalau kita mau ijtihad, jama'i lah. Jangan karena kita merasa sudah yakin sesuai dengan temuan kita, saya merasa yakin sesuai dengan temuan saya, kemudian saya menjadi punya hak untuk menyebarkannya via medsos gitu. Kalau sudah tersebar ya bahaya itu. Boleh jadi ketika saya merasa keliru untuk pada saat saya menyebarkan, saya merevisi. Tapi kan kita menjadi tidak tahu apakah orang tahu kita pernah merevisi. Jadi mohon hati-hati di wilayah publik itu. Jadi berbicara di wilayah publik itu sifatnya ajakan saja, ajakan untuk mengkaji lebih lanjut, tidak final, hipotetik dan seterusnya. Oke, jadi itu mungkin sedikit apa yang bisa saya bagikan, ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang juga, dan mari kita tetap menjaga semangat untuk terus mengkaji apapun yang harus kita kaji. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kebodohan saya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kehilafan saya, datang dari kekurangan saya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.